Dr. Aryo, Dr. Miko ya panggilannya. Mohon pendapatnya tentang isu kesehatan yang harusnya diketahui oleh ketiga pasangan calon presiden ini. Silakan Dr. Aryo Jatmiko. Terima kasih Kang Hadi. Ya. Kangen sekali Nasar, suaranya adik saya itu selalu terngiang-ngiang di hati saya. Pak Zainal, kemudian Pak Mahesa, semua teman-teman. Ya, Eh, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara pada pemahaman yang sangat minimal tentang politik. Tapi eh, kalau kita memahami tentang kesehatan, kesehatan itu ada dua, kebijakan dan pelaksanaan. Kebijakan dalam bahasa Inggrisnya policy, head policy. Head policy itu adalah head politik. Jadi politik polisi kesehatan itu adalah health politik. Nah, sekarang yang namanya election, pemilu ini adalah proses politik. Jadi bagaimana nanti terpilihnya presiden dengan segala kebijakannya dan janji politiknya amat menentukan arah kebijakan kesehatan nantinya. Nah, saya bagi dua tentang pelaksanaan kesehatan dan kebijakan kesehatan. Pelaksana kesehatan itu adalah kebijakan kesehatan. Sedangkan kebijakan kesehatan itu adalah health politik. Nah, politik itu adalah menampung banyak sekali kepentingan-kepentingan orang. Jadi yang dijalankan oleh pelaksana itu adalah hasil daripada rembukan kepentingan di health policy tadi. Di health policy tadi itu ada kepentingan pengusaha di situ, ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan macam-macam di situ. Maka timbullah kebijakan yang timbullah satu kebijakan hasil daripada health politik tadi untuk dilaksanakan di level pelaksana. Nah, organisasi yang sehat, maka apa yang terjadi di lapangan itu akan diakomodir oleh health policy disebutkan sebagai kebijakan baru. Nah, yang harus dipahami bahwa dari stakeholder daripada seluruh kesehatan itu, the main stakeholder itu ada dua. Yang pertama itu adalah pasien, kedua adalah penyelenggara kesehatan. Itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi belum tentu hasil daripada kompromis politik itu menguntungkan pasien dan menguntungkan pekerja kesehatan. Bahkan pasien dan pekerjaan itu pasien dan pekerja kesehatan itu tidak punya suara di health politik tadi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan itu kita gagap melihat kebijakan itu. Karena kita dari pekerja punya wakil di situ, pasien juga tidak punya pasien. Jadi semua kebijakan itu mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dari semua pihak. Baik itu dari pengusaha, baik itu dari partai politik, baik segala macam. Penjabat dan lain-lainnya. Ini penting diketahui. Nah, hal lain lagi bahwa kalau kita bicara tentang kesehatan, di muka bumi ini ada dua ideologi kesehatan. Pertama adalah market oriented, kedua adalah welfare state oriented. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya kita welfare state oriented. Tetapi kita tidak memaknai, tidak memahami betul ideologisan itu, sehingga sebenarnya dari awal kita sudah menganut sistem pasar.
Jadi kalau kita sekarang berteriak-teriak masalah mengutuk neoliberal pasar, tapi sebenarnya kita dari dulu juga sudah pasar, gitu. Nah, jadi pada election tadi, maka kita harus menetapkan bahwa pasangan ini memilih pasar atau memilih welfare state. Gitu. Tentu kita mengatakan kita tidak boleh memilih yang pasar. Karena negara kita tidak cukup uang untuk masuk ke pasar. Gitu. Akhirnya kita, ini arah pertanyaan kita pada calon. Nah, dan welfare state itu akan mengacu pada dua. Yang satu efisiensi, kedua pemerataan kesehatan. Ya, sudah dibuktikan bahwa welfare state itu Australia, Belanda, Inggris itu, maka distribusi gap itu tidak ada dan efisien penyelenggaraan kesehatannya. Sedangkan yang market oriented itu, maka dia tidak, distribusinya tidak merata dan tidak efisien. Jadi high cost kesehatan itu ada di market. Jadi Amerika itu mengeluarkan banyak sekali uang, tapi kesehatannya tidak bagus-bagus amat dibanding dengan Jepang. Jepang itu separuhnya, tapi lebih bagus karena dia welfare state. Gitu. Ini yang saya katakan. Nah, bahwa sikap pemerintah sekarang ini tampaknya lebih melepas kesehatan ini pada mekanisme pasar. Kita lihat bahwa rumah sakit swasta berkembang dengan amat cepat. Bahkan Taipan masuk ke rumah sakit semua sekarang. Saya mencatat 62% layanan kesehatan itu dilakukan oleh swasta. Jadi negeri kita cuma 38% publik. Artinya swasta yang menentukan itu. Jadi di dalam health politik itu nanti, yang di atas nanti, maka suara swasta akan besar sekali mempengaruhi kebijakan kesehatan. Karena pemilik modal ada di sana. Ini mohon dipahami. Nah, sekarang kita mari tentang fasan filosofi pasar. Ya, Ben Carson mengatakan bahwa korporasi itu berada di market bukan untuk kebaikan hati, tetapi untuk mencari profit setinggi-tingginya. Itu adalah ilmu dasar dan filosofi orang berbisnis. Maka kalau pemerintah menyerahkan ini pada pasar, maka bisa dilihat bahwa kebijakan-kebijakannya akan semua menuju ke arah pasar semua. Itu. Jadi orang masuk ke pasar itu bukan karena kebaikan hati, tapi ingin meraih profit sebaik-banyaknya. Kami lihat pada Taipan masuk semua ke sana. Karena dia melihat lahan itu menjanjikan. Nah, apa nantinya yang terjadi? Maka efisiensi kesehatan itu akan menurun, distribusi tidak merata. Akibatnya ada gap yang kesehatan di antara rakyat dan gap penghasilan pada di uh, para pekerja medik. Sebagai contoh, saya hidup saya sebagian di Australia, sebagian di sini. Di Australia itu rata-rata penghasilan dokter itu cukup semua. Yang ini kaya tidak, yang miskin tidak ada. Kalau di sini sangat beda. Ada yang berpenghasilan 1 miliar satu hari di sini. Tapi ada yang penghasilan 3 juta satu bulan. Itu adalah bukti bahwa bahwa uh, bahwa kita menganut sistem pasar yang full pasar. Kedua juga gap kesehatan antara yang bisa punya sama tidak punya itu besar sekali.
Kalau di Australia tidak. Sebagai contoh saya terangkan diri saya sendiri. Saya mengganti pacemaker di pacemaker karena dulu dipasang di Jakarta, saya akan kembali ke Jakarta. Pasang pacemaker, saya ke rumah sakit A, saya tidak sebut namanya, yang dokternya saya kenal, total biayanya 500 juta ganti pacemaker. Saya ke rumah sakit B, total biayanya 350 juta. Pada rumah sakit A tadi, biaya dokter untuk saya memasang pacemaker 250 juta. Harga pacemaker musinya 120 juta, dijual ke saya 240 juta. Pada rumah sakit B, dokternya menarik saya 45 juta. Harga harga pacemaker yang 120 juta dijual 140 juta. Dia masih wajar diambil 20 juta. Kemudian saya ke Australia karena saya punya BPJS-nya Australia. Nah, di Australia, cost-nya semua itu, biaya dokter, alat semua itu, dan alat yang tercanggih, plus monitor remote yang jauh lebih canggih di sini. Biaya price-nya itu cuma 180 juta rupiah. 180 juta. Dan saya karena punya Medicare, saya hanya bayar 5 juta. Yang 175 juta dibayar oleh BPJS-nya. Ini contohnya. Dan sampai sekarang jantung saya dimonitor dengan baik di sana. Jadi price, saya ingatkan lagi, income per kapita dari Australia itu 65 ribu dolar per tahun. Income per kapita Indonesia itu 4,5 juta per tahun. 4.500 dolar per tahun. Padahal Australia 65 ribu per tahun. Tapi kita disuruh bayar berkali-kali lipat. Ini artinya market liberal yang luar biasa di Indonesia. Kenapa saya tidak pakai BPJS? Saya pakai BPJS, Pak. Waduh, luar biasa. Saya antri segala macam, tidak kuat saya. Tapi kalau di Australia tidak ada antri, semua per email, pakai email beres semua. Ini contohnya. Nah, mengapa kok itu terjadi seperti itu? Karena pemilik rumah sakit A yang B tadi mempunyai suara dan menentukan juga kebijakan medik. Jadi bisa dibayangkan, saya harus membayar sekian ratus kali lebih mahal di Indonesia dan negara saya daripada di Australia. Oke, kita kembali pada election. Maka apa yang harus kita tanyakan? Bahwa apa konsekuensi daripada pilihan ideologi kesehatan? Apakah memilih market atau memilih welfare state? Bedanya adalah kalau welfare state, maka ekosistem pelayanan dipegang kendali oleh pemerintah sepenuhnya. Dan quality and price dilakukan ditentukan oleh pemerintah. Pricing policy diberikan oleh pemerintah. Jadi misalnya contohnya operasi appendix. Breast saja, saya breast. Breast kalau tidak salah di sini diganti di 7 juta. Berapa sih cost-nya sebenarnya? Gitu loh. Di dalam cost itu ada dokter, ongkos perawat, ada listrik segala macam. Tapi kalau pricing policy-nya itu kecil, maka praktis ongkos dokternya kecil. Gitu. Jadi pilihan politik itu menentukan sampai pada pricing policy-nya. Jadi tidak bisa kita mengatakan satu sisi itu baik kalau ternyata di price itu ada yang teraniaya di sana.
Oh, rakyatnya sudah didistribusi dokter cukup kok. Tapi dokternya ternyata kan nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah betul dokter Al, dokter Maisa dan lain sibuk soal abortus, sibuk soal rokok? Kenapa enggak kita sibuk kena soal nasibnya dokter? Rokok dan itu tuh urusannya pemerintah. Tapi perhimpunan ini urusan nasibnya dokter. Maka kita maju dengan satu baju, maka kita berbicara memang kita maju untuk membela pekerja medis dengan total gitu loh. Kemudian kita mempertanyakan health policy, health ideologi yang dipegang. Kalau dia memilih tentang health dan market oriented, maka akan terjadi seperti ini terus. Ini terus juga. Dan saya katakan, mengapa kok kita sekarang ribut perkara market dulu kok enggak, karena kita enggak ribut. Karena dulu yang pegang market itu kita sendiri, dokternya Taipan semua. Dokter terkenal banyak sekali. Tapi dia menjalankan sistem liberal. Tapi sekarang yang masuk adalah Taipan, maka dokter itu tersingkir. Kita berteriak. Tapi sebenarnya kita tetap memegang pasar bebas. Gitu. Nah, sekarang kita akan memilih election. Maka kita harus punya peta sekarang. Kalau paslon satu kira-kira dia akan ambil liberal, market oriented, atau welfare state. Kalau eh, kalau eh, apa namanya? Kalau dua, pilih yang mana? Kalau ternyata satu, dua, tiga tuh pilih yang liberal, kita tidak boleh memilih yang liberal gitu loh. Kerawan sikap kita. Kalau satu memilih liberal, kita jangan liberal. Kita pilih dua misalnya gitu. Jadi tidak pada Prabowo atau Anies Ganjarnya, tetapi pada pilihan politik kesehatan yang dia pilih. Hanya ada dua, market oriented atau welfare state. Sesuai dengan undang-undang di sini, kita adalah welfare state. Tetapi dari awal lahirnya kita selalu mengikuti liberal. Maka yang namanya transformasi itu adalah transformasi politik dulu, baru transformasi kebijakan. Transformasi politik adalah dari liberal ke welfare state dulu. Tidak bisa pilihan politik ideologinya sama, kemudian transformasi itu tidak mungkin. Sudah itu. Tidak mungkin. Karena kebijakannya kan mengikuti ideologinya tadi. Atau memang ada dua ruang. Yang satu dua ruang yang marginal untuk orang yang memang tidak mampu dikasih ruangan kotak hitam sama kotak putih yang mampu market. Bisa gitu. Dan BPJS dipakai untuk sebagai buffer supaya tidak ada market failure gitu. Dan kelihatannya seperti itu. Jadi kalau kita ini welfare state, tapi pelayanan kesehatannya seadanya saja, biaya dokter seadanya, ijazahnya dokter sekian, kemudian ditutup di situ, dan market dibuat seluas-luasnya. Sehingga kewajiban pemerintah seolah-olah sudah terpenuhi menangani kesehatan. Tapi sebenarnya di dalamnya kualitasnya tidak terkontrol, juga aksesibilitasnya tidak terkontrol, hanya ada affordabilitas dengan biaya yang minim. Ini pemikiran saya. Hal kedua, yang sangat penting, maka pada pembicaraan nanti itu harus kita lihat mana lampu merah, mana lampu kuning, mana lampu hijau. Dan itu diberitahu pada paslon. Sebagai contoh misalnya adalah lampu merah sekarang ini adalah gap teknologi. Kalau dia tidak tahu kita ngomong tentang abortus segala macam, susah kita.
Kalau gap teknologi itu kita tidak tertangani, maka kita masuk ke ruangan hitam terus semua kerja. Tidak ada yang masuk ke ruangan market nantinya. Kedua adalah pricing policy yang menganiaya. Dokter, itu lampu merah. Tolong, saya tidak ingin mengajari banyak, teman-teman lebih bagus. Tapi mari kita berbicara ke arah paslon. Pertama yang di atas adalah kepentingan kita dokter dulu. Jangan cawe-cawe banyak, terlalu banyak masalah kesehatan secara menyeluruh seakan-akan kita ingin membenahi negara ini. Janganlah. Energi kita habis. Itu mungkin sedikit uh, uh, sedikit uh, pemikiran saya yang jauh daripada lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.